Ibu, juga seorang guru. Kalau dari segi pengalaman masih seumurnya jagung, belum ada apa-apanya. Baru 4 tahun jadi guru. Jadi nanti tolonglah saya ini diingatkan kalau ada salah, karena selalu berbenturan kadang-kala teori dan prakteknya. Tapi hari ini kita dihadapkan dengan sebuah paradigma baru, dengan sebuah wacana baru karena perubahan sebuah kurikulum. Ada beberapa hal yang memang sama dengan kurikulum yang lalu, ada beberapa hal yang memang telah bergeser sesuai dengan kebutuhan, tuntutan daripada era globalisasi. Nah, yang pertama yang kita bahas hari ini yaitu tentang SKL, Ibu. 3 buah kata itu dikeluarkan oleh sebuah Permen nomor 23 lewat PP nomor 19 tahun 2005, kemudian lahir Permen nomor 23. Disitulah nyata-nyata diberikan sebuah standarisasi kelulusan atau disingkat dengan 3 kata, 3 huruf SKL, standar kelulusan. Nah, semua sekolah rujuknya ke sini. Artinya sebuah draft kurikulum kalau dikasih mana yang paling tinggi pada jenjang administrasi kelengkapan guru, ya ini SKL dulu. Dari SKL baru nanti lahirnya sebuah SK. Dari SK baru lahirnya indikator. Dan pada taraf yang paling rendah itu tugas kita dari guru untuk membuat sebuah indikator untuk mencapai AD, yang akhirnya mencapai SK, yang akhirnya lari ke SKL. Nah, sebelumnya saya mau ngomong-ngomong dulu lah dengan Bapak dan Ibunya. Pernah nggak dengar tentang ini, Pak, SKL? Pernah, Pak, ya? Dan Ibunya juga pernah mendengar, ya? Kemudian pertanyaan saya adalah, pernahkah pembelajaran Bapak dan Ibu dalam kelas mewujudkan sebuah pencapaian daripada SKL? Ayo Bu atau Bapaknya. Pertanyaannya adalah sekarang, pernahkah ketika Ibu mengajar itu melihat kepada aspek standar kelulusan yang akan dicapai? Pernah, Bu, ya? Kalau memang pernah, maka haramlah bagi seorang guru menaikkan kelas anak-anak, meluluskan anak-anak apabila SKL tidak tercapai. Dosa. Di tanggungannya itu kan sampai SMA harus diajari pecah-pecahan. Sama seperti saya hari ini, anak SMA saya harus diajari pecah-pecahan, menyamakan penyuku. Dosa siapa ya? Dosa kita guru, bukan dosanya guru SD, bukan dosanya guru SMP, bukan dosanya guru SMA. Ya kita semua yang salah mendidik dan mengasuh anak-anak, yang kadang-kadang cerminan masyarakat, semua kesalahan itu ditimpakan kepada orang yang namanya guru. Jadi kita dalam keadaan yang serba salah. Saya sering mengatakan ke anak-anak, kebetulan karena ngomongan saya itu kan sama anak SMA, Bu, ya. Itu bidan, seahli apapun bidan, itu kalau orang yang melahirkannya nggak netral, nya happy saja. BE bidan di daerah happy saja. Nah, dari yang melahirkan, palingan iklan, corona bidan nanti. Seprofesional apapun bidan itu nggak mungkin melahirkan anak apabila memang nggak ada usaha dari yang hamil itu sendiri. Saya bilangnya itu seperti itu sama. Nah, hari ini kita ingin menggugah guru, seperti tadi kata direktur, kita juga ingin menggugah masyarakat. Makanya program ini berkesinambungan sampai dengan wali murid juga nantinya kita train. Artinya segala kebutuhan di sekolah jangan sampai dianggap itu adalah tanggung jawab sekolah, karena hanya ada alasan bos di mana-mana bos, padahal kita tahu itu bukan sebuah jaminan untuk meningkatkan untuk pendidikan. Karena memang segalanya, kalau sekolah dihadapkan dengan finansial, sarana, prasarana dan lain-lain, kita dalam keadaan yang sangat kurang. Otomatis kita harus bekerja sama dengan masyarakat yang kemarin disebut dengan MPS. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin di awal ini saya jelaskan dulu apa yang akan kita bicarakan. Pertama SKL. Setelah kita bicarakan SKL, nanti dibuka mapnya dari tempat SKL berada. Terus kita masuk ke pengembangan bahan ajar. Itu timing 2 buah paket itu kita stop sebelum asar. Setelah asar